Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mencoba produk-produk fermentasi seperti yogurt dan keju? Atau pernahkah kalian mendengar istilah seperti vaksin, antibodi monoklonal, hormon insulin, dan juga tanaman transgenik? Produk-produk tersebut merupakan sedikit dari banyaknya contoh-contoh penerapan aplikasi bioteknologi. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata bioteknologi? Bioteknologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti virus, bakteri maupun jamur, atau produknya seperti enzim, hormon maupun protein yang bertujuan untuk membuat barang atau jasa yang bermanfaat bagi umat manusia. Bioteknologi sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional sudah lama dikenal dan diaplikasikan oleh masyarakat. Bioteknologi konvensional identik dengan pemanfaatan mikroorganisme atau yang kita kenal dengan fermentasi. Sedangkan bioteknologi modern melibatkan multidisiplin ilmu yang identik dengan adanya rekayasa genetika di dalamnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu aplikasi bioteknologi modern, yaitu vaksin. Seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang dihadapkan dengan wabah COVID-19. COVID-19 adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Wabah ini pertama kali dilaporkan terjadi di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Kemudian menyebar dengan sangat cepat di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Virus ini telah membunuh lebih dari 20 juta penduduk di seluruh dunia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk menghentikan wabah ini yaitu dengan pemberian vaksin. Salah satu kunci sukses dalam pengembangan vaksin yaitu dengan penerapan ilmu bioteknologi. Vaksin merupakan sediaan biologis yang diberikan kepada individu yang sehat yang bertujuan untuk menimbulkan respon imun atau kekebalan tubuh terhadap patogen tersebut. Vaksin dapat berisi patogen yang telah dilemahkan atau patogen yang telah diinaktivasi, atau bisa juga berisi salah satu komponen dari antigen berupa protein yang dapat dikenali oleh antibodi sistem imun kita. Ilmu bioteknologi seperti kultur sel dan juga rekayasa genetika sangat berperan penting dalam pengembangan vaksin. Salah satu teknik rekayasa genetika yang dapat dimanfaatkan adalah teknik DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan memungkinkan antigen dari patogen diproduksi melalui sel inang yang tidak terlalu berbahaya, contohnya seperti E. coli, sehingga lebih aman untuk digunakan. Pengembangan vaksin secara komersial melibatkan multidisiplin ilmu bioteknologi yang kita sebut dengan bioproses. Bioproses ini meliputi bagian pembuatan vaksin dari awal, yaitu mulai dari persiapan media, produksi sel, optimasi, pemanenan, pemurnian, sampai pada tahap akhir yaitu pengolahan limbah dari pembuatan vaksin ini. Peneliti di laboratorium harus memastikan bahwa vaksin yang diproduksi aman, efektif, dan juga memenuhi standar sebelum dikomersialkan untuk masyarakat luas. Untuk itu, vaksin dalam produksinya membutuhkan waktu yang cukup panjang karena harus melewati berbagai macam uji. Merangkum dari CDC, terdapat 6 langkah uji vaksin sebelum dikomersialkan. Yang pertama adalah uji eksplorasi, yang kedua uji preklinis, yang ketiga uji klinis, yang keempat uji tinjauan peraturan dan persetujuan, kemudian yang kelima manufaktur, dan yang keenam adalah kontrol kualitas. Saat ini, berbagai perusahaan bioteknologi di seluruh dunia sedang berlomba-lomba untuk mengembangkan vaksin tersebut. Jika nantinya vaksin sudah siap untuk digunakan, lantas bagaimana sikap kita yang tepat dalam menghadapi fenomena tersebut? COVID-19 sudah dikategorikan sebagai wabah dan menelan korban yang sangat banyak. Oleh karena itu, kondisi ini kita kategorikan sebagai kondisi darurat. Menurut Majelis Ulama Indonesia, vaksinasi merupakan salah satu bentuk ikhtiar agar kita terhindar dari suatu penyakit atau wabah yang dapat membahayakan nyawa. Jika kita menelisik manfaat dan juga mudaratnya, maka pemberian vaksin jauh lebih besar manfaatnya ketimbang mudaratnya. Jika tidak dilakukan vaksinasi, COVID-19 dapat sangat berbahaya dan membunuh lebih banyak orang lagi. Sehingga langkah yang tepat adalah dengan melakukan vaksinasi. Pembuatan vaksin tentunya sudah melalui berbagai uji, sehingga keamanan dan kualitasnya sudah dapat dipertanggungjawabkan. Saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai vaksin COVID-19 pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.